warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok kami. Yang pertama, yaitu ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nikmawati Esmobonggi dengan NIM 4114211012. Dan saya Marlianti Azhara Malwa dengan NIM 4114211026. Saya Rika Italib dengan NIM 4114211013. Nah, pada pembahasan materi ini terdapat beberapa bagian materi yang akan kami bahas nanti, yang terdiri dari 5 materi. Yang pertama itu ada definisi kognitif, yang kedua ada tahap perkembangan kognitif, ketiga ada kemampuan kognitif remaja, yang keempat faktor perkembangan kognitif remaja, dan materi yang terakhir yang nantinya akan kami bahas yaitu tentang karakteristik perkembangan bahasa remaja. Materi pertama ada definisi kognitif, kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang memiliki persepsi tentang pengamatan atau penyerapan atas suatu objek, berarti ia menguasai sesuatu yang diketahui. Dalam arti, pada dirinya terbentuk suatu persepsi dan pengetahuan itu diorganisasikan secara sistematik untuk menjadi miliknya. Materi selanjutnya atau materi kedua yaitu tahap perkembangan kognitif remaja beserta tahap perkembangannya. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, susunan sel syaraf semakin kompleks dan semakin meningkat pula kemampuannya. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama tahap sensori motor, kedua tahap pra-operasional, ketiga tahap konkret operasional, dan terakhir ada tahap formal operasional. Pertama, tahap sensori motor. Tahap paling awal perkembangan kognitif terjadi pada waktu bayi lahir hingga umur 2 tahun. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat daya atau sensori dan gerak atau motor. Artinya, tahap ini anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan melalui alat dayanya dan pergerakannya. 2. Tahap pra-operasional. Tahap pemikiran pra-operasional dicirikan dengan adanya fungsi semiotik, yaitu penggunaan simbol atau tanda untuk menyatakan atau menjelaskan suatu objek yang tidak berada di dekatnya. Rentang usia ini sekitar 2-7 tahun. Perkembangan kognitif pra-operasional dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, umur 2-4 tahun. Umur 2-4 tahun, anak sudah mulai dapat menggunakan simbol atau tanda untuk mengungkapkan benda yang tidak tampak di hadapannya. Kedua, ada umur 4-7 tahun. Dicirikan dengan pemikiran intuitif. Pemikiran anak pada umur 4-7 tahun berkembang pesat ke arah konseptualisasi. Ketiga, ada tahap konkret operasional. Tahapan ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap operasi konkret dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Anak sudah dapat mengembangkan operasi-operasi logis. Yang keempat ada tahap formal operasional. Usia tahapan ini adalah 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Pada tahap ini, seorang remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan, baik secara serentak maupun berurutan, 2 ragam kemampuan kognitifnya, yaitu kapasitas menggunakan hipotesis dan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Selanjutnya, kemampuan kognitif remaja. Menurut teori Piaget, kemampuan kognitif remaja termasuk dalam tahap formal operasional, di mana tingkah laku yang ditampilkan oleh remaja adalah rasa kritis, di mana segala hal harus rasional dan jelas. Saya akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami yang akan saya bahas mengenai
faktor perkembangan kognitif remaja. Tahap perkembangan kognitif. Menurut pandangan teori pemrosesan informasi, kemampuan berpikir pada usia remaja disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan sumber daya cognitivity atau cognitivity resource. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan cognitivity remaja. Yang pertama, faktor pembawaan, yaitu ciri dan sifat yang sudah dibawa sejak lahir. Faktor lingkungan, walaupun sudah ada ciri yang sudah dibawa sejak lahir, namun faktor lingkungan sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat berarti. Faktor kematangan, yakni tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang berikut faktor pembentukan, ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang berikut minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada sesuatu tujuan atau merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang berikut faktor kebebasan, berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang berikut mengenai karakteristik perkembangan bahasa remaja. Karakteristik perkembangan bahasa remaja sesungguhnya didukung oleh perkembangan kognitivity yang menurut Jan Piaget telah mencapai tahap operasional formal. Sejalan dengan perkembangan kognitivity-nya, remaja mulai mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip berpikir formal atau berpikir ilmiah secara baik pada situasi yang telah mengalami peningkatan kemampuan dalam menyusun pola hubungan secara komprehensif, membandingkan secara kritis antara fakta dan asumsi dengan menggunakan simbol-simbol dan terminologi konkret dalam menggunakannya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.